Halo guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku ngebahas tentang hand lettering menggunakan pulpen. Lettering itu sendiri adalah seni menggambar huruf atau kata yang dibuat semenarik mungkin. Dan biasanya lettering itu dibikin dengan menggunakan pensil, pulpen, brush pen, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, jadi pertama aku akan tunjukkan apa saja yang aku pakai untuk hand lettering kali ini. Di sini aku pakai pulpen hitam merek apapun. Kemudian aku pakai pulpen warna dari Joico, dan kemudian aku pakai penggaris. Terus yang terakhir aku pakai kertas HVS. Nah, jadi ini alat-alat yang akan kita gunakan untuk hand lettering kali ini. Syarat dari hand lettering itu sendiri, teman-teman harus tahu ya, kalau garis ke atas itu harus dibuat tipis, dan kalau garis ke bawah itu harus dibuat tebal. Jadi namanya kalau yang ke atas itu adalah upstroke, dan kalau ke bawah itu adalah downstroke. Nah, kalau misalkan menggunakan brush pen, biasanya ini akan langsung otomatis tipis dan tebalnya ya teman-teman. Tapi karena kita menggunakan pulpen, jadi bagian tebalnya harus kita arsir sendiri. Jadi harus diingat ya aturan atau syarat dari hand lettering itu sendiri. Nah, di sini aku akan tunjukin contoh untuk teman-teman bisa latihan hand lettering sebagai pemula. Teman-teman bisa buat gambar seperti yang aku bikin ini. Kemudian teman-teman ingat bagian upstroke dan downstroke-nya ya. Kalau misalkan upstroke berarti yang ke atas tipis, dan kalau downstroke yang ke bawah tebal. Yang aku arsir ini adalah downstroke. Nah, di sini aku akan kasih tanda panah supaya teman-teman bisa lebih paham lagi mana yang upstroke dan mana yang downstroke, atau mana yang harus dibuat tebal dan mana yang harus dibuat tipis. Kemudian kita masuk contoh yang kedua. Di contoh kedua ini aku akan tuliskan huruf A. Kita buat huruf A seperti biasa dulu awalnya. Nah, kemudian kita tambahkan bagian yang untuk diarsir nantinya ya. Jadi itu untuk membedakan mana yang upstroke dan mana yang downstroke-nya. Nah, kemudian di contoh yang ketiga, aku akan tuliskan kata hi. Jadi, teman-teman bisa lihat mana bagian yang aku buat tipis dan bagian yang aku buat tebal. Di sini aku tambahkan lagi tanda panah ke bawah dan ke atas supaya teman-teman semakin paham ya untuk membedakan mana yang garis tebal dan mana yang tipis. Karena pada saat penggunaan brush pen pun kalau misalkan teman-teman salah penekanannya, maka hasilnya juga akan kelihatan nggak bagus gitu. Nah, kemudian di sini aku udah bikin kotak-kotak gitu. Ini tujuannya supaya lebih mempermudah teman-teman yang baru mulai untuk belajar hand lettering aja sih, dan supaya terlihat lebih rapi. Nah, di sini aku akan tuliskan abjad A sampai Z, dan teman-teman bisa ikutin apa yang aku bikin ya. Oh ya, untuk lettering sendiri itu tidak ada aturan tulisan benar dan salah, karena ini tergantung dari kreasi kita masing-masing ya teman-teman. Nah, dari tulisan A sampai C ini teman-teman udah bisa membedakan kan mana yang downstroke dan mana yang upstroke. Untuk fontnya sendiri teman-teman bisa menemukan referensinya itu di internet, itu banyak
contoh-contoh font dan bisa teman-teman ikutin. Kalau aku udah terbiasa pakai yang seperti ini, kalau teman-teman mau berkreasi sendiri juga nggak masalah. Videonya aku cepetin ya teman-teman. Setelah aku selesai membuat abjad A sampai Z, nantinya aku akan tampilkan foto hasil dari keseluruhannya. Jadi teman-teman bisa meniru apa yang udah aku buat. Nah, selanjutnya sebenarnya yang tadi itu udah selesai untuk letteringnya kalau teman-teman mau seperti itu aja. Tapi kalau misalkan teman-teman mau tambahkan arsirannya lagi supaya lebih kelihatan upstroke dan downstroke-nya atau garis tebal dan garis tipisnya, ini bisa teman-teman arsir sendiri dengan pulpen, baik pulpen warna hitam mau warna apapun juga boleh. Nah, ini hasilnya kalau sudah teman-teman arsir. Jadi bisa teman-teman screenshot ya. Nah, ini salah satu contoh hand lettering yang aku bikin menggunakan pulpen biasa ya teman-teman. Oke guys, itu tadi video aku tentang hand lettering menggunakan pulpen. Kalau teman-teman suka, silakan like dan share. Terus jangan lupa subscribe.